Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
Engkau Allah yang kudus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas pengorbananmu, terima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala-galanya yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu, bahkan penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau saat ini kami boleh dapat memuji menyembah Engkau, itu oleh karena kebaikan kemurahan-Mu kepada kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan dari surga, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami merenungkan bersama, biarlah kami boleh memahami dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri akan mengintervensi akan pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam dan berbuah di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan, di mana saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal 117. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 117 adalah Mazmur yang terpendek dari semua Mazmur yang ada. Dan Mazmur pasal 117 merupakan pasal yang terpendek dari seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab kita. Mazmur ini merupakan lagu pujian yang dinyanyikan untuk mengingat akan karya Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dari Mazmur ini kita akan belajar beberapa hal yang sangat penting yang harus kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Sebagaimana saya katakan tadi bahwa dari Mazmur pasal 17 ini ada beberapa hal penting, yakni yang pertama, ajakan untuk memuji Tuhan. Dalam Mazmur yang baru saja kita baca bersama, itu ada dua kelompok orang yang diajak untuk memuji Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang jelas. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, maka hal ini terlihat dengan jelas. Pada ayat 1 bagian pertama, ajakan memuji kepada segala bangsa. Sedangkan pada bagian kedua, ajakan memuji kepada umat Tuhan. Bahkan mengapa bangsa-bangsa kafir boleh dan layak memuji Tuhan? Saat kita percaya kepada Tuhan, yang tadinya kita adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, maka ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi umat perjanjian. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat hak menjadi anak Allah dan mempunyai hak untuk memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Jadi Mazmur 117 ini mau menyatakan satu hal yang penting, yaitu sejak semula, yaitu rencana Allah dan cintanya bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Mulai dari bangsa Israel, kemudian menjalar ke bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk ditularkan ke orang lain dan semua suku bangsa. Setelah mereka disatukan oleh iman yang sama, mereka boleh memuji Tuhan. Kebersatuan kita dengan Abraham melalui iman yang sama sudah dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 12. Di mana Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa Ia akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan dari keturunan Abraham itu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Hal ini konsisten dalam keseluruhan bagian Alkitab. Umat pilihan dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh suku bangsa. Bahkan pada hari Pentakosta, rencana keselamatan Tuhan bagi semua bangsa menjadi lebih jelas di sana. Dimana kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, menceritakan bahwa pada saat itu 120 orang berkumpul dan menerima Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam banyak bahasa, sehingga orang-orang dari bangsa lain mengerti apa yang mereka khotbahkan. Oleh karena itu, sampai saat ini kita sebagai orang percaya yang mana kita menerima keselamatan daripada Tuhan itu, kita harus bergiat-giat di dalam memberitakan keselamatan itu. Jangan sampai kita katakan, yang penting saya sudah selamat. Kamu mau selamat atau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada saat ini, bahwa kita yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan,
maka kita memiliki kewajiban untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu pun mengalami keselamatan seperti kita alami saat ini. Bahkan lewat hidup kita pun kita harus menjadi berkat bagi orang lain atau bagi bangsa-bangsa lain yang berjalan di dalam kegelapan, yang berjalan menuju ke jurang kebinasaan. Kita harus menjadi berkat, sehingga lewat kehidupan kita atau gaya hidup kita, mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Selain ajakan untuk memuji Tuhan, maka hal kedua, yakni alasan untuk memuji Tuhan. Dua kata di dalam ayat kedua, yaitu kasih atau hesed dan setia atau emet, merupakan kata yang menjelaskan karakter dari Allah. Hesed berarti kasih Tuhan yang hebat dan tidak pernah berhenti. Sedangkan emet berarti kesetiaan dan kebenaran untuk selamanya bagi bangsa Israel. Jika kita benar-benar memahami kedua karakter Allah ini, maka tidak mungkin kita tidak memuji Tuhan. Tuhan tidak hanya benar, tetapi juga penuh kasih. Seringkali antara kebenaran dan cinta kasih tidak bisa berjalan seiringan. Dalam dunia, kasih bisa meniadakan kebenaran. Di lain pihak, dalam menjalankan kebenaran, seringkali kita meniadakan kasih. Namun saya mau katakan kepada kita pada saat ini bahwa hanya Tuhan yang bisa menggabungkan kedua hal ini, yaitu kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran Allah itu diwakili oleh Yesus Kristus yang disalibkan. Kasih diwakili oleh penyerahan Yesus sebagai pengganti manusia berdosa. Kebenaran diwakilkan oleh penghukuman yang harus diberikan kepada manusia berdosa, yang diwakili oleh Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu besar dan kesetiaannya itu selama-lamanya. Bumi merupakan bagian yang sangat terkecil dari alam semesta yang dipenuhi oleh manusia berdosa. Tetapi Yesus mau datang dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ia menjadi manusia demi menebus dosa saya dan dosa Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Tuhan bisa saja memilih planet lain sebagai tempat ciptaannya dan membuang bumi ini. Tetapi Tuhan memilih untuk turun ke bumi, ke planet yang paling kecil dan tidak berguna ini. Karena planet bumi ini dihuni oleh manusia yang berdosa, manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Namun begitu besar kasihnya kepada kita, Ia mau meninggalkan surga yang mulia itu dan menjadi manusia. Tuhan mempunyai standar yang paling tinggi, tetapi Ia mau turun ke bumi. Ia mau menjadi manusia. Ia datang hanya untuk menebus
saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Manusia pada umumnya mencintai orang yang lebih baik dari dirinya. Sebagai contoh, sebagai orang yang pendek lebih menyukai orang yang tinggi. Orang yang kurang ganteng atau orang yang kurang cantik. Yang ganteng lebih menyukai yang cantik. Bahkan yang kurang cantik lebih menyukai yang ganteng. Tetapi Tuhan mau mencintai kita yang jauh lebih jahat dan selalu hidup mementingkan diri sendiri. Kita perlu memiliki kesadaran akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Jika muncul, akan mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Di antaranya perasaan, kesadaran akan ketidaklayakan diri kita di hadapan Tuhan. Perasaan bersyukur kepada Tuhan. Masalah apapun tidak akan terasa besar jika dibandingkan dengan kasih Tuhan yang jauh lebih besar. Jika ada orang yang berdosa kepada kita, apakah kita bisa mengampuni mereka? Atau kita mencari cara untuk membalas apa yang dia lakukan kepada kita? Saya berharap agar kita belajar dari teladan Tuhan, di mana Ia datang untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Bahkan Dia membuang dosa kita ke tubir laut yang paling dalam. Dan Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Oleh karena itu saya mau mengajak kita supaya kita tetap memuji Dia. Kita tetap mengagungkan Dia. Karena Dia layak menerima setiap pujian. Dia bukan Tuhan yang gila hormat atas pujian kita. Tetapi kita sebagai makhluk ciptaannya, yang tadinya kita seharusnya dibuang, tetapi kita diselamatkan olehnya. Maka kita harus memuji Dia. Tidak ada alasan untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, kita harus punya waktu untuk datang memuji Dia, datang menyembah Dia. Bahkan kita harus membangun hubungan dengan Dia. Kiranya lewat perenungan singkat pada saat ini boleh mengingatkan kita supaya kita hidup untuk memuji Tuhan, dan juga alasan kita untuk memuji Dia. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kalau ada dosa yang kita lakukan, kita minta ampun sama Tuhan, supaya kita boleh layak duduk dan makan bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu yang hamba sampaikan pada saat ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan memateraikan kebenaran-Mu itu di dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan. Namun hamba berdoa, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau layakkan kami untuk kami boleh duduk makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini.
Bahkan lewat perjamuan ini, kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Bahkan Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri akan menolong kami, sehingga kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan. Namun sebelum itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuka roti terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru buka anggurnya. Kalau semua sudah membukanya, maka kita akan masuk di dalam perjamuan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau baik, sangat baik. Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang Kau lakukan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat ini, sehingga kami boleh datang, duduk dan makan bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah lewat perjamuan ini, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Kalau ada yang sakit,
Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang kesusahan, Tuhan hiburkan. Bahkan hamba berdoa, Tuhan menyerahkan umat-Mu di dalam menghadapi pergumulan hidup. Baik itu secara ekonomi, Engkau sendiri akan menolong. Engkau sendiri akan memberkati mereka dengan berkat dari surga, sehingga mereka boleh menikmati akan berkat-Mu. Bahkan saat ini kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, terutama pemerintahan, baik itu mulai dari presiden sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam menjalankan tugas yang Engkau percayakan kepada mereka, biarlah mereka melakukannya dengan takut dan gentar kepada Engkau. Bahkan saat ini pun hamba berdoa, Tuhan, menyerahkan kondisi ekonomi bangsa ini ke dalam tangan-Mu, di mana situasi pandemi yang begitu berkepanjangan sehingga berakibat pada banyak hal, baik itu kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Ampuni dosa dan salah bangsa kami, dan biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, dan biarlah Engkau pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh terbebas dari setiap masalah yang ada, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu, Bapa, dan biarlah semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.